Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Dan juga saudara di mana saja berada. Kalau hari ini bertepatan memperingati Jumat Agung, di mana pengorbanan Kristus atas kita semua, oleh karena kasihnya yang begitu besar, sehingga Ia telah menebus dosa-dosa kita. Mari dalam program ini kita sama-sama, dimanapun saudara berada, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, kami ucap syukur buat hari ini kami boleh mengenal, mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar atas kami, atas pengorbanan-Mu Tuhan. Sekalipun mungkin kami tidak bisa bersama-sama beribadah dengan saudara kami Tuhan, seperti bagaimana biasanya Tuhan, tetapi biarlah lewat program ini Tuhan, saudara kami di mana saja berada boleh dikuatkan, diteguhkan, mengingat akan kasih-Mu yang begitu besar, boleh bersama-sama merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi baik kami yang melayani di tempat ini maupun saudara kami yang ada di rumah, di perkantoran, di mana saja berada Tuhan. Engkau boleh menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mulai ibadah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu biarlah mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara mendengar pujian ini dengan segenap hatimu saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami semua Tuhan. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Semua pada kasih-Mu ya. Kasih-Mu biarlah mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Mari saudara, di mana saja saudara berada, mengucap syukur atas kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Inilah sembah kami, inilah pujian kami Tuhan. Haleluya. Nalamadamaya namase. Glory, Kau layak disembah, sebab kasih-Mu besar atas kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kami menggunakan lagu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh mengenang akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau rela mengalami aniaya, penderitaan, bahkan kematian. Karena Engkau sangat mengasihi kami,
Engkau ingin menyelamatkan setiap manusia, supaya semua ciptaanmu Tuhan, manusia ini tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bagi setiap orang yang percaya kepadamu, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau rela tergantung di kayu salib, menyerahkan nyawa-Mu untuk penebusan bagi dosa pelanggaran kami, supaya setiap kami beroleh keselamatan melalui pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Engkau menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga Engkau menguduskan setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu, bahwa Engkau telah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap manusia. Engkau rela mati bagi kami, Engkau rela menderita bagi kami, supaya kami beroleh keselamatan lewat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan Kau berfirman di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari. Tuhan, singkapkan selubung yang menutupi mata hati kami, mata rohani kami, sehingga kami rindu, kami mendengar, tapi kami boleh mengerti. Karena kami tidak mau Tuhan kami mendengar, tetapi kami tidak mengerti apa tujuan firman-Mu Engkau sampaikan di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, singkapkan selubung yang menutupi mata hati kami, sehingga pagi hari ini kami boleh mengenal karya penebusan-Mu yang dahsyat itu Tuhan, bagi setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapan Roh Kudus turun atas setiap kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, dan setiap umat-Mu yang mendengar akan firman kebenaran ini. Dan firman ini akan memerdekakan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar, dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Ya, karena hari ini kita seluruh dunia memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun lebih yang lalu, untuk menyelamatkan dan menebus segala dosa kesalahan saudara dan saya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal melalui karya penebusan Kristus. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Kita akan baca ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka
sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati sebuah hari yang sangat bersejarah bagi kehidupan manusia. Karena hari ini adalah hari yang membebaskan setiap manusia dari segala hukum, dari hukum Taurat, yaitu hukum maut. Supaya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, orang-orang yang percaya boleh dipindahkan dari kematian masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Karena rencana Allah dari semula menciptakan manusia untuk manusia tinggal bersama-sama dengan Allah. Ini tujuan Tuhan. Tetapi karena dosa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Hawa, saudaraku, maka kesalahan Hawa itu mendatangkan kebinasaan bagi setiap manusia keturunannya. Itulah sebabnya, saudaraku, Alkitab berkata, oleh karena dosa satu orang, semua orang binasa. Tetapi oleh karena satu orang yang datang ke dalam dunia, mati bagi dunia ini, maka manusia diselamatkan. Yuk kita baca ayatnya, Roma 5. Kita baca Roma pasal yang kelima. Kita baca ayat 15. Tetapi karena Allah tidaklah sama dikatakan dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 17. Dan sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa, dan satu orang itu, ya, dikatakan ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh karena dosa satu orang, yaitu Adam, maka kematian itu terjadi atas semua orang. Tetapi karena kematian Yesus Kristus satu orang, maka semua orang yang percaya bisa beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia ini tidak hidup di dalam kebinasaan, manusia ini tidak hidup di dalam kematian yang kekal, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus yang satu orang ini, maka semua orang yang percaya akan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat apa yang dikerjakan Yesus, apa yang terjadi atas Kristus di kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu, saudaraku. Ada satu hal yang membuktikan kepada kita, manusia bukan sekedar membutuhkan janji, tetapi manusia membutuhkan bukti. Amin. Saudara, banyak orang menjadi korban janji dan tidak ada orang yang menepati janjinya. Tetapi saya beritahukan saudaraku, saya percaya saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai manusia, membutuhkan sebuah bukti di dalam hidup saudara dan saya. Bukti yang pertama, lewat kematian Kristus. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8.
ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kemudian kita lihat, saudaraku, Yohanes 3 ayat 16, sebuah ayat yang luar biasa, yang seringkali kita hafal sebagai anak-anak Tuhan, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara ini kasih Tuhan, Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sebagai bukti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Dan ini sebagai buktinya apa, saudaraku? Dikatakan tadi, Bapa tidak menyayangkan anaknya, Dia korbankan anaknya sebagai bukti kepada manusia bahwa Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu saya katakan, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini, agama apapun, saudaraku, kepercayaan apapun, bangsa apapun di dalam dunia ini yang tidak disayang oleh Tuhan. Saya katakan, saudaraku, setiap manusia yang dilahirkan di dalam dunia ini, Tuhan sangat sayang kepada saudara. Saudara jangan berpikir kalau hari-hari ini kau menderita. Saudara jangan berpikir kalau sampai hari ini doamu belum dijawab oleh Tuhan. Saudara jangan berpikir kalau nasib saudara selama ini kok buruk, gak bagus, ya. Saudara jangan berpikir kalau saudara selama ini jadi orang yang serba kekurangan, lalu saudara menganggap bahwa engkau tidak disayang oleh Tuhan. Saudaraku, saya katakan, saudara salah besar. Kalau sampai hari ini Tuhan belum menolong saudara, belum menyembuhkan saudara, belum menyelesaikan pergumulan masalah di dalam hidupmu, karena Allah sedang melakukan sebuah perkara yang indah di dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya makin mengenal kasih Kristus. Itu dahsyat dan luar biasa. Kasihnya tidak terbatas buat saudara dan saya. Amin. Ya. Saya percaya, saudaraku, pada saat Allah melihat Abraham mengorbankan Iska, di situ Allah mulai melihat bahwa kalau manusia, ya, begitu rela demi dia melakukan firman perintah Allah, dia rela mengorbankan Iska, dan Iska diikat, ditaruh di atas mezbah. Dan pada waktu saatnya Iska akan dibunuh oleh Abraham, Tuhan berkata, Abraham, cukup. Karena Tuhan melihat hati Abraham benar-benar membuktikan bahwa dia adalah orang yang taat dengan firman. Dia percaya, saudaraku, kalau Iska yang dibunuh, dikorbankan itu, Tuhan masih sanggup untuk membangkitkan Iska. Dan pada saat Tuhan melihat seperti ini, saudaraku, kalau Tuhan tidak melakukan sebuah pengorbanan lewat Yesus Kristus untuk manusia, saya percaya Allah akan malu terhadap manusia yang bernama Abraham. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, bukti yang terbesar bahwa Dia, Allah, mengasihi saudara dan saya, yaitu tatkala Tuhan merelakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi korban penebusan dosa buat saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, ada satu perkataan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Saat itulah sebagai seorang hati bapak melihat anaknya di dalam puncak penderitaan, kesakitan yang amat sangat. Dia gak rela melihat anaknya menderita, kehilangan amal yang ada dalam Yesus Kristus meninggalkan dia, supaya Yesus sebagai seorang manusia, dia boleh menyerahkan hidupnya dan darahnya sebagai korban penebusan dosa. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, kasih karunia Tuhan itu luar biasa di dalam hidup saudara dan saya, lewat kematian Tuhan Yesus. Haleluya. Dia membuktikan bahwa dia yang berjanji memberikan Kristus kepada kita untuk keselamatan, itu benar-benar dia buktikan lewat kematian Yesus. Saudara, yang kedua, sebagai bukti, kita baca Yesaya 53. Kitab Yesaya 53. Kita baca ayat 1. Dikatakan, siapakah yang percaya berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh yang tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia yang rupanya tidak, sehingga rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah atau kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya sesudah penahanan dan penghukuman dan ia terambil. Dan dengan nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Karena pemberontakan umatku ia telah kena tulah. Ia menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan Allah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Luar biasa, saudaraku. 800 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus tergantung di kayu salib. Yesaya menerima nubuatan dari Tuhan, dan dia sampaikan ini, saudaraku, bahwa akan ada seorang yang akan mati di kayu salib. Dia menderita aniaya. Rupanya pun kita tidak akan bisa melihat, hancur semua. Ya. Tetapi Alkitab berkata, oleh karena bilur-bilurnya lah kamu sembuh. Oleh karena darahnya lah maka kamu akan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai bukti
Tuhan Yesus naik ke kayu salib, di atas kayu salib dia mati, saudaraku, sebagai bukti penggenapan akan rencana Allah supaya keselamatan itu terjadi atas dunia ini. Itulah sebabnya, saudaraku, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Kata kitab Ibrani dikatakan, Paulus berkata, saudaraku, tidak ada penebusan tanpa penumpahan darah. Bangsa Israel pada waktu masih ada tabernakel, saudaraku, di dalam ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian yang isinya di dalamnya adalah tongkat Harun yang bertunas dan juga 2 loh batu, ya, hukum Taurat dan mana yang ada di dalam tabut perjanjian itu. Sudah tahu, 1 tahun sekali imam besar harus masuk ke dalam bait Allah, masuk ke ruang kudus. Imam besar yang dipilih dan ditetapkan lewat undian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi seorang imam besar ini kalau akan membawa keselamatan pengampunan dosa, dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus. 2 benda yang dia bawa, saudaraku, 1 dupa dan kemudian 1 atau cupok yang berisi darah anak lembu. Dan kemudian imam besar ini akan berkeliling, saudaraku, sambil memutar-mutarkan itu dupa, saudaraku. Kemudian setelah dia lakukan, kemudian dia mengambil darah domba itu, kemudian dia oleskan kepada setiap ujung-ujung daripada tabut perjanjian. Maka pada saatnya, saudaraku, darah anak domba ini kemudian curahkan di tabut perjanjian, maka dikatakan oleh firman Tuhan, maka sekitar kilori Allah turun, kemuliaan Tuhan ada di dalam ruang Maha Kudus itu. Dan kemudian hadirlah Tuhan untuk memberikan firman, untuk disampaikan oleh imam besar ini kepada umat Israel yang ada di halaman. Saudara ini kasih Tuhan, lewat kematian Yesus Kristus, Yesus tidak membawa darah domba, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Sehingga pada saat dia selesai melakukan itu, maka tirai yang memisahkan antara umat Tuhan dengan Tuhan itu terbelah, saudaraku, dari atas ke bawah. Dan sejak kematian Yesus tidak ada pengantara antara manusia, harus lewat imam, harus lewat manusia, tetapi orang bisa langsung datang berdoa, berhubungan, berseru kepada Allah lewat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca kitab Mika pasal 5. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudara akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Dikatakan maka ia akan tetap tinggal, sebab sekarang ia telah menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera kepada Asyur. Masuk negeri itu, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka ia akan membangkitkan melawan dia 7 gembala batang ke-8 pemimpin manusia. Yesus dikatakan Raja Mesias dan penyelamat bagi Israel. Namun sayang, saudaraku, Israel menolak Kristus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya sampai hari ini Israel masih menantikan Mesias. Mereka tidak bisa melihat kedatangan Yesus Kristus yang pertama itu
sebagai Mesias. Karena apa? Mereka berharap Mesias yang datang itu adalah Allah yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan. Dan saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh tentara Romawi, dikuasai oleh tentara Romawi. Tetapi ternyata Yesus datang sebagai seorang bayi. Bahkan Yesus mati di kayu salib. Makanya bangsa Israel gak percaya. Nanti saatnya kedatangan Yesus yang kedua, saat semua bangsa dan antikris menguasai Israel. Saat itu Yesus datang dengan bala tentara dari surga, dan dari semua orang-orang yang dibangkitkan, yang kudus bersama dia, akan turun ke dalam dunia. Dan Yesus dengan nafas mulutnya akan membinasakan semua orang yang menjadi musuh bangsa Israel. Dan itulah dikatakan perang Armageddon. Dan lembah Megiddo akan dipenuhi dengan darah sampai ke kekang kuda, saudaraku. Oleh sebab itu saya berkata kepada saudara, Kristus Yesus Tuhan sebagai bukti penggenapan janji. Semua nubuatan, semua yang ada di dalam perjanjian lama hari ini sudah mulai digenapi satu demi satu. Yang pertama tentang kedatangan Yesus Kristus, kemudian tentang bencana-bencana yang akan terjadi menjelang Kristus akan datang. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku, kita akan melihat, ya, kita baca Yohanes 19. Sesudah Yesus minum air anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kenapa Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Ya. Kenapa setelah Yesus minum anggur asam, saudaraku, di tengah-tengah penderitaan, kehausan, kesakitan yang dia alami, waktu Tuhan Yesus berkata, aku haus, orang bukan memberikan dia minum air, bukan orang memberikan minum anggur yang terbaik, tetapi dikatakan anggur asam juga yang diberikan kepada Yesus. Dan pada saat itulah Yesus berkata, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Saudaraku, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Yang pertama, dia sudah menyelesaikan misi Allah untuk menyelamatkan dan mengembalikan hubungan antara Allah dengan manusia. Dan pada saat dia melihat, saudaraku, tangan Allah sudah mulai bergandengan dengan tangan manusia lewat perbuatan Kristus, dalam pengorbanan Kristus. Pada saat dia melihat seperti ini, kasih Allah sudah turun atas dunia ini, lalu Yesus berkata sudah selesai. Yang kedua, saudaraku, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Karena dia sudah menyelesaikan tanggung jawab tugas yang Bapa berikan kepada dia, yaitu menjadi korban penebusan dosa. Kita baca Yohanes 17 ayat yang keempat. Dikatakan ayat yang keempat, 17 ayat yang keempat, dan aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa pekerjaan yang Bapa berikan kepada Yesus? Yaitu Yesus harus mati di kayu salib. Ini tugas yang Tuhan Bapa berikan kepada Kristus. Makanya pada waktu di dalam taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata lewat doanya, Bapa, sekiranya engkau berkenan, biar jalan ini lalu daripadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkata kepada saudara bahwa penebusan pengampunan dosa harus melewati penebusan lewat pengorbanan Kristus. Makanya pada saat Yesus berkata seperti ini, berdoa seperti ini, Bapa tidak berkata, saudaraku,
tidak memberikan respon. Dan dia hanya mungkin berkata, tidak anakku, engkau harus naik ke kayu salib, supaya darahmu itulah yang akan menjadi korban pendamaian, menyucikan dosa manusia. 2 kali Yesus berdoa, Bapa tetap kepada pendiriannya, yaitu Yesus, anaknya ini harus mati di kayu salib. Yang ketiga Yesus berkata, Bapa, jikalau jalan ini tidak berlalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Dan di saat itulah Yesus melakukan kehendak Bapa. Saudara ini kasih Tuhan, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Karena dia sudah menyelesaikan tugas yang Bapa berikan kepada dia sampai finish. Saudaraku, kalau sampai hari ini saudara dan saya belum dipanggil Tuhan, karena tugasmu belum selesai. Sebagai mama, sebagai istri, sebagai suami, ya, saudaraku, kalau sampai hari ini kau belum dipanggil Tuhan, karena kita belum berkata masih belum selesai. Banyak hal yang belum kita selesaikan. Amin. Masih banyak perkara yang harus kita kerjakan. Yang selanjutnya saudara, kita akan lihat kita baca Filipi pasal 2 ayat 8 yang terakhir. Filipi pasal 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib lewat penderitaan yang begitu luar biasa membuktikan sebuah ketaatan yang luar biasa di dalam Yesus. Pada waktu saya ada di Israel, kita dituntun dalam perjalanan melihat dari saat Tuhan Yesus diadili sampai kemudian Tuhan Yesus mengangkat kayu salib, saudaraku. Dan sekarang jalan yang dilewati itu lewat sebuah kayak pasar begitu. Ya, setiap kali Tuhan Yesus jatuh, di situ dia jatuh, di situ dibuat prasasti, dibuat tanda. Ini pertama kali Yesus datang, Yesus jatuh. Yang kedua, pada waktu Yesus jatuh, saudaraku, dan kemudian semuanya dia terkikis dengan kayu salib yang cukup berat. Di situ juga ada tanda di mana Yesus jatuh yang kedua kali. Dan jatuh ketiga kali, saudaraku, di situ ada tanda juga pada waktu Maria datang dan memberikan dia minum. Saudara dikasih Tuhan, saya berkata, kemudian Tuhan terus membawa akan salib itu sampai Simon dari Kirene yang menggantikan Yesus mengangkat salib itu, karena Tuhan sudah tidak berdaya, saudaraku, berkali-kali dia jatuh, saudaraku. Saudaraku ini kasih Tuhan, sampai pada saat paku mulai menembus tangannya, menembus kakinya, dan kemudian salib itu diangkat, saudaraku. Itu sebuah siksaan penderitaan yang amat sangat, saudaraku. Mulai dari kepala yang terancam dengan duri, saudaraku, itu sudah nyeri, sakit, berdarah, netes darahnya itu sampai masuk ke dalam matanya, saudaraku. Sudah bisa rasakan, saudaraku, bagaimana kalau ada air masuk di mata kita aja sudah cukup perih. Tapi kalau darah, saudaraku, kemudian mengental di dalam mata kita, saya rasakan, saudaraku. Bayangin, saudaraku, itu suatu penderitaan yang amat sangat, saudaraku. Di tengah-tengah tangannya terpaku, saudaraku, darah mulai netes, mulai mengalir memenuhi matanya, saudaraku. Yesus tidak bisa mengusap matanya, saudaraku. Setiap kali saya melihat film itu, saudaraku, tayangan film Passion of Christ itu, saudaraku, saya selalu menangis, gak tahan lihat penderitaan seperti itu. Tapi Yesus lakukan itu sampai terakhir. Dia berkata, sudah selesai. Ini sebuah ketaatan yang luar biasa dari seorang
yang bernama pribadi Anak Allah Yesus Kristus. Saudaraku, oleh sebab itu yuk kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya hari ini, Tuhan ingin saudara dan saya taat lakukan. Dan pada waktu engkau taat melakukan, maka Bapa akan mempermuliakan setiap anak-anaknya, setiap hamba-hambanya yang taat melakukan apa yang Bapa kehendaki. Tuhan memberkati. Mari saudaraku, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ini, saudara. Kita kembali mengenang bagian tubuh Kristus yang terpecah-pecahkan dan darahnya yang menetes sedang kita tampung. Dan Alkitab berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan tubuh dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu, di mana kami hari ini memperingati kesengsaraan-Mu. Tatkala Engkau menderita di atas kayu salib, tatkala Engkau mati di atas kayu salib, Engkau rela menerima, mengalami semua penderitaan dan aniaya ini, karena Engkau mengasihi kami. Darah-Mu menyucikan hidup kami, Tuhan. Banyak dosa, pelanggaran, ketidaktaatan yang kami lakukan lewat pikiran, lewat ucapan, lewat perbuatan yang kami kerjakan, seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu pagi hari ini. Sucikan kehidupan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami, Bapa. Kira bata kaya rapat sikit diri diri. Terima kasih Tuhan, lewat pengorbanan dan kematian-Mu kami beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika pada waktu kami terima, kami imani ini adalah tubuh-Mu dan inilah darah-Mu, dan bila itu menjadi kesatuan di dalam diri kami, sehingga Kristus ada di dalam kami. Lewat perjamuan ini, tubuh kemuliaan menjadi milik kami, dan darah-Mu menyucikan kami dari kesalahan kami, Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lu besar hati-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar hati-Mu Bapa,
Yesus akan diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkan, dan ia berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karena dagingku atau tubuhku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah. Haleluya. Kita angkat tangan. Dan sesudah makan, ia mengambil cawan lalu ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu sudah memperingati kesengsaraanku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh memperingati kesengsaraan bahkan kematian Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Lewat penderitaan, lewat pengorbanan-Mu dan kematian-Mu, kami boleh menerima pengampunan dosa, keselamatan dan hidup kekal yang Engkau telah sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Engkau memberkati seluruh jemaat umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu dan mereka yang sedang memperingati hari Jumat Agung ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami yang saat ini sedang dilanda dengan virus COVID-19. Kami berdoa mohon belas kasih Tuhan. Kami berdoa mohon kemurahan hati Tuhan. Tuhan tolong kami
Lindungi setiap kami, bangsa kami, khususnya anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu dimanapun kami semua berada. Kiranya Tuhan jauhkan, hindarkan, luputkan kami dari segala penyakit virus corona ini ya Bapa. Kami berdoa untuk semua pasien yang saat ini masih ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkati mereka, dan bila mereka benar-benar boleh berseru-seru kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat obat-obatan yang diberikan oleh para dokter dan suster. Tuhan berkati semua tenaga medis yang menangani semua pasien, mereka yang berjerih lelah, mereka yang menderita banyak berkorban untuk menangani pasien ini Tuhan. Mereka harus rela meninggalkan keluarga, mereka rela meninggalkan apa saja yang menjadi kesenangan hidup mereka. Bahkan mereka berani menyerahkan semua resiko, yaitu apapun yang akan mereka terima, mereka mau terima dengan hati yang penuh keikhlasan. Kami berdoa Tuhan, topang mereka Bapa, pagari mereka dengan darah Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya bencana ini tidak terus makin meluas, tetapi Tuhan kami percaya kalau Tuhan berkehendak tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan hentikan semua petaka ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang sudah kehilangan, menjadi korban virus corona ini Tuhan. Mereka yang masih tinggal saat ini Tuhan berikan penghiburan, Tuhan lindungi dan berkati mereka. Mereka tak tahu apa yang mereka harus lakukan, tapi kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan para orang tua yang ditinggal anak-anak, atau anak-anak yang ditinggal orang tua, istri yang ditinggal suami, atau suami yang ditinggal oleh istri, menjadi korban virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya yang kami cintai. Kiranya Tuhan lindungi kota kami Bapa. Berkati Ibu Risma sebagai pimpinan kami, wali kota kami Tuhan. Berkati beliau, berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang ikut membantu mengamankan akan jalur perkembangan virus ini Tuhan. Engkau berkati jerih lelah para aparat keamanan ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dengan Wakil Presiden dan seluruh jajaran para menteri yang terkait. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan lindungi seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, penyertaan Tuhan, menyertai hamba-Mu ini Tuhan sebagai pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Kami percaya kalau Indonesia diberkati, maka negara-negara yang lain juga Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya lewat virus corona ini mendatangkan pertobatan kepada banyak orang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh melakukan ibadah untuk memperingati hari kematian Kristus 2000 lebih tahun yang lalu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkati semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun dunia sedang mengalami resesi, tapi setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya engkau diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati. Shalom. Oleh kuasa